Guys, ngeri banget ini guys. Negara paling kuat di dunia ini yang namanya Amerika Serikat baru saja memutuskan untuk memblokade semua pelabuhan yang ada di Venezuela. So teman-teman, lu bayangkan ada sebuah negara bisa mati dicekek karena tidak ada kapal yang bisa keluar atau masuk tanpa seizin Donald Trump. Dan kalau lu berani nekat tembus blokade itu, lu bakal dirudal, hancur musnah sehabis-habisnya tanpa ada putusan pengadilan. Wah, ini udah bener-bener main hukum sendiri nih. Dan lu harus peduli sama masalah seperti ini. Kenapa? Karena meskipun yang diblokade adalah Venezuela, sebuah negara yang jauh di sana di benua Amerika Latin, tapi dampak blokade ini akan berdampak ke ekonomi keluarga kamu. Ngeri ya? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, hari ini udah resmi ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengumumkan blokade total terhadap kapal-kapal yang ada di Venezuela. Bahkan bukan hanya memblokade, kapal-kapal Venezuela udah banyak yang dibom, dirudal, dihancurkan di tempat. Kalau berani melanggar, siapa-siapa aja lu pindah ke dunia lain. Ini bener-bener ngeri sih. Dan ini bukan pertama kalinya loh sepanjang sejarah dunia negara barat melakukan ini. Pemerkosaan hak-hak hidup bangsa negara yang jauh lebih kecil. Kamu tahu nggak, di tahun 1830-an sebetulnya udah pernah dilakukan hal yang sama oleh pemerintahan Inggris. Jadi pemerintahan Britania Raya Inggris itu tahun 1830-an itu cuannya gede banget dari jualan opium guys. Makanya teman-teman pasti udah tahu gue mau ngomong soal opium wars, perang narkoba. Nah zaman itu untuk pertama kalinya Cina, sepanjang sejarahnya lu tahu kan, hari ini lu lahir, Cina itu hobinya ekspor, hobinya dagang. Ya dia hobinya bukan berperang lah. Dan kalau lu lihat trade defisitnya gede banget dengan semua negara di dunia ini, bahkan termasuk Indonesia. Nah banyak banget negara-negara itu yang menerima barang impor nih dari Cina. Jadi Cina ekspor kemana jauh lebih besar dibanding dia impor. Tapi ada suatu masa di tahun 1800-an, Cina itu lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Yaitu apa? Mereka impor narkoba. Dan ngerinya lagi, mereka dipaksa impor narkoba sama negara barat. Jadi negara barat itu melihat, wah negara Cina populasinya banyak nih. Ya hari ini aja lu lihat populasi dia di atas 1 miliar penduduk guys. Jadi di tahun 1800-an Cina udah dilihat sebagai market yang besar. Ingat, negara Indonesia juga negara yang besar, marketnya besar, tidak berpendidikan, mudah dibodoh-bodohi. Itulah yang dilihat oleh Inggris. So apa yang mereka lakukan? Wah market bodoh begini, penduduknya banyak, ratusan juta jiwa, enaknya kita kerjain. Maksudnya apa? Ya oke, kita bikin mereka semua jadi pemadat guys, pecandu. Ya makanya lu jangan heran juga kalau bisnis rokok di Indonesia ya banyak yang punya orang asing juga. Sama, logika penjajahan itu sama. Masih dipakai pola-pola di tahun 1800-an. Jadi apa yang dilakukan oleh Cina? Mereka akhirnya sadar pada suatu ketika, kok banyak rakyat kita ini yang bergelimpangan di tengah jalan. Mulutnya berbusa, gak bisa kerja, gak pergi ke pabrik, gak macul di tanah. Ternyata apa yang dilakukan? Mereka gak mau bertani, wajar karena udah teler seharian. Kenapa bisa teler seharian? Simple, karena pakai narkoba. Akhirnya dinasti Cina saat itu berpikir bahwa oke, kita nggak bisa negara kita